Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di video ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu menentukan solusi dari suatu sistem program linier tetapi dengan menggunakan metode simplex untuk kasus yang fungsi tujuan meminimumkan. Untuk yang fungsi tujuan memaksimumkan sudah di video sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal yang metode simplex ya. Solusi, benar, penyelesaian atau solusi gitu ya. Solusi SPL dengan metode simplex. Oke. Simplex. Nah, tetapi ini yang fungsi tujuannya minimum ya. Sebenarnya mungkin hampir sama dengan yang maksimum, hanya nanti perbedaannya ada di ketika kita menentukan CC min CC-nya ya kan. Nah, di situ. Nah, itu sebenarnya tinggal kebalikan dari memaksimumkan ya. Nah, ini kita langsung pada soal saja. Oke. Meminimumkan suatu set shape. Ininya mencoba memberikan contoh soalnya yang paling simpel ya. Dengan menggunakan dua variabel, walaupun sebenarnya kalau dua variabel bisa kita kerjakan dengan menggunakan grafik, tetapi di sini saya mencoba menggunakan metode simplex hanya untuk menjelaskan tentang konsepnya saja ya. Tapi nanti mungkin soal-soal yang diberikan lebih dari dua variabel. Oke, kita punya kendala. Bentar. Kita punya beberapa kendala. Suatu SPL, suatu program linier ya. Saya tadi bilangnya SPL ya, salah ya. Suatu program linier, bukan SPL. Solusi dari program linier dengan menggunakan metode simplex. Kendalanya, saya langsung menggunakan yang berbagai macam bentuk ketidaksamaan ya, supaya nanti variatifnya langsung. Kalau yang baku dari suatu program linier meminimumkan, tandanya seperti ini semua, lebih besar semua. Ya, 10 dengan X dan Y-nya ini adalah syarat seperti ini ya. Kalau memaksimumkan, bentuk bakunya, kendalanya itu kan sini seperti ini ya. Nah, kalau meminimumkan, bentuk bakunya kebalikannya. Nah, ini bentuk yang tidak baku ya, karena ada 3 jenis. Di sini ada ketidaksamaan kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan, ini sama dengan. Oke, sekarang kita inikan. Oh. Sebentar. Oke, kita lihat ya, ini bentuk kendalanya dengan 3 macam, satu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sama dengan. Kita merubah, sebentar, dalam bentuk kanoniknya dulu. Oke, kita rubah dulu sebentar. Ya, menjadi, ini sama dengan yang pada metode simplex, yang memaksimumkan ya. Ya, karena ini kurang dari, berarti ditambahkan variabel slack. Kemudian yang kendala kedua, X plus 3Y. Karena ini lebih dari, berarti slacknya dikurangi, ditambahkan artifisial. Ya, ini boleh kapital, boleh yang kecil, enggak apa-apa. Kemudian kendala yang ketiga, di sini sama dengan, maka ditambahkan dengan artifisial yang kedua. Ya, kemudian fungsi tujuannya berubah menjadi 2X plus 3Y plus 0S1 plus 0S2 plus MA1 plus MA2. Ya, kalau yang kemarin yang fungsi tujuan memaksimumkan, di sini min ya. Kalau ini meminimumkan, berarti dia kebalikannya di plus ya. A1 A2-nya sama. Oke, sekarang dari bentuk ini kita masukkan ke dalam tabel simplex-nya. Kita buat dulu tabel simplex-nya. Ya, sebentar. Oke, ini sudah saya buat kotak-kotaknya ya. Nanti kalau kalian ujian, saran saya sudah sedia ini atau pakai milimeter block atau pakai kotak-kotak buku anak SD itu loh ya.
Oke, kita ubah ke tabel simplex untuk iterasi yang pertama. Dari ini ya, dari bentuk kanonik ini ada XY kurang enggak ya? XY, S1, S2, A1, A2. Oke, sini B, I-nya atau nilai ruas kanannya. Kemudian di sini ada 2, 3, 0, 0, ini M, ini M. Oke, kita masukkan kendalanya. Kendala pertama 21, 1, 0, 0, 0, di sini 16. Kemudian di sini 1, 3, S1-nya 0, S2-nya negatif 1, A1-nya 1, A2-nya 0, di sini 20. 1, 1, 0, 0, 0, 1, ya, kendala ketiga di sini 10. Nah, terus yang menjadi variabel basis di sini siapa? Yang menjadi variabel basis di sini adalah yang membentuk matriks identitas, ya. 1, 1, 1. Nah, berarti di sini ada S1, A1, kan? Terus di sini A2. Nah, seperti itu. Kemudian kita ZC-nya di sini kita koefisien dari S1-nya A1M, A2M, ya. ZC tambah-tambahan dari ini dikali ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Ini berarti 2M. Enggak. Di sini berarti 4M. Di sini 0, di sini min M, di sini M, di sini M. Ini tadi kan CC ya. Nah, berarti yang di bawah adalah CC min ZC. 2 dikurangi 2M, 3 dikurangi 2M, ini 0, ini jadi M, ini 0, ini 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian seperti ini, kok 2M ya, ini 4M ya. Sorry. 3 CC, Z-nya 4M, 3 dikurangi 4M. Nah, terus kemudian kita pilih kolom yang paling negatif atau paling kecil. Ya, M itu kan bilangan positif besar gitu ya. Yang nilainya 1 juta. 2 dikurangi 2 dikali 1, 2 juta sekian. Dibandingkan dengan 3 dikurangi 4 kali 1 juta gitu ya. Paling yang lebih kecil kan sini ya. Kalau dibandingkan 2 min 2M sama 3 min 4M, berarti kita pilih yang sini sebagai kolom pivotnya. Oke. Nah, dari sini kita menentukan rasio untuk menentukan baris pivotnya. 16 bagi 1, 16, 20 bagi 3, 20 per 3, 6 sepertiga ya. 6, 2 per 3. Kemudian ini 10 bagi 1, 10. Oke, kita ambil yang paling positif terkecil ya. Ingat positif terkecil. Jadi kalau misalnya RI-nya ada yang negatif, jangan dijadikan itu sebagai pembanding. Yang dibandingkan adalah bilangan positif terkecilnya. Ini positif semua, 16, 6, 2 per 3, 10 positif semua, maka kita bandingkan semua tiga-tiganya, diambil yang paling kecil 6, 2 per 3 tadi. Nah, berarti 3 ini adalah elemen pivotnya, atau nanti yang kita jadikan 1, kemudian di sini sepertiga, 0, min sepertiga, sepertiga, 0, 20 per 3. Sementara dalam satu kolomnya ini, di sini harus 0, di sini 0. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Saya membuat ininya dulu. Apa sih namanya? Saya hapus dulu. Ya, kita hapus ininya dulu saja. Oke. Nah, nanti kita buat apa namanya? Matriksnya dulu. Supaya nanti ketika kita memasukkan ke iterasi kedua itu lebih enak ya. Ini matriks dari yang sini. Berarti 2, 1, 1, 0, 0, 0, 16. Oke. Baris yang kedua, 1. Nah, ini kan harus jadi 1 kan. Ternyata tadi 3 terpilih sebagai elemen pivot, berarti saya kalikan dengan sepertiga. Jadi menjadi sepertiga. Ini 1, ini 0. Min sepertiga, sepertiga, 0, 20 per 3. Baris ketiganya 1, 1, 0, 0, 0, 1, 10. Oke, jadi elemennya ini. Berarti yang ini harus saya nolkan, ini harus saya nolkan. Berarti operasi baris elementernya menjadi
B1 min B2 dan B3 min B1, B2 ya. Oke, sekarang kita bikin ininya, bentar. Bikin kotak-kotaknya. Oke, kita masuk ke iterasi kedua. Sebentar. Masuk iterasi kedua. Iterasi kedua ya. Kita masukkan di sini adalah XY, S1, S2, A1, A2 ya. Terus kemudian BI. Di sini tadi 2, 3, 0, 0, ini M. Oh ya, lupa tadi. Tadi itu yang berubah yang sini ya. Yang sini itu tadi kan Y, ya enggak? Yang kolom ini toh. Ini tadi yang di awal iterasi pertama yang di sini adalah S1, A1, A2. Ya enggak? Yang baris ke sini, yang di sini tadi. Berarti yang berubah adalah yang A1, ya kan? Sesuai dengan baris yang ini tadi. Elemen pivot ini letaknya di A1, kemudian di baris A1 di kolom Y. Nah, makanya yang ini 1 berarti yang berubah adalah A1-nya keluar, tetapi Y-nya masuk ya. Berarti di sini menjadi S1, sini A1, sini Y, sini Y, sini Y, sini A2. Nah, seperti itu. Ini nanti di sini 0 kurang ke sana ya nggak apa-apa. Y-nya di sini 3, koefisiennya A2M. Nah, sekarang kita masukkan yang sudah kita operasikan dengan operasi baris elementer tadi ya. Yang tidak dioperasi baris elementer adalah yang Y ya. Yang tadi sudah kita kalikan itu juga dioperasi baris elementer. Sepertiga 0,20/3. Sekarang ini sana berarti B1 min B2. 2 min sepertiga. 5/3. Sini 0. B1 min B1 sepertiga ya. 0 min sepertiga. Itu coba kita cek ya. Terus 0, 0, 0. B1 16 min 20/3. 3 kali 16 dapat 8, 20/3 ya. 20 berarti 28/3. Oke. Sekarang yang kedua. Yang untuk baris yang ketiga. B3 1 min sepertiga berarti 2/3. Ini 0. B3 B2 ini juga 0. B3 0 berarti ini sepertiga. Ini min sepertiga. 1, 10 min 10/3 ya enggak? Nah, 10/3. Ya, kita cari ZC-nya sekarang. Ini 1 plus 2/3 M. Ya enggak? Terus ini 3, ini 0, ini jadi min 1. Bentar, min 1 plus M/3. Ya. Di sini 1, 1 min M/3. Sini M. Di sini masih berupa M ya. 20 plus 10 M/3. Nah, sekarang ZC min CC-nya, salah kebalik. CC min ZC-nya berarti 2 dikurangi 1, 1. Dikurangi 2/3 M. Berarti min 2/3 M. Ini habis, 0 dikurangi min 1, 1. Min M/3. M dikurangi min 1 plus 4/3. Sini 0. Ini tetap ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan yang masih ada notasi M-nya. Mana yang masih negatif? Ya, masih negatif. Ini masih negatif, ini masih negatif. Ini sudah positif ya, karena negatif 1 ditambah 4/3 kalau tadi. 4/3 M. M bilangan bulat positif dikurangi 1. Masih sudah positif ya. Berarti kita cari yang negatif. Yang mana yang paling negatif antara min 2/3 sama min 1/3? Nah,
Begini, sepertiga itu 0,3 ya, 0,6 berarti yang paling negatif ini. Nih, ya paling kecil ya, nilai yang paling kecil dan negatif dia. Oke, kita pilih yang ini, kolom X, berarti sekarang rasionya adalah 28/3 dikali 3/5. 28/5. Coret-coret. Ini benar 28/5 ya. Terus 20/3 dikali 3 sama dengan 20. 10/3 dikali 3/2, 5. 28/5 itu sekitar 5 ya. 5, berapa gitu, 25 sisa 3/5, 5,6. Nah, 5,6 dibandingkan dengan 5, kita pilih bilangan positif terkecilnya. 5,6 sama 5 berarti ini. Paling terkecil. Nah, ini dia. Oke, ini. Nah, ini jadi ini kita temukan elemen pivotnya. Ya. Nah, elemen pivotnya berarti ini kita masuk bentuk dalam matrik kayak gini ya, biar enak ya. Ini elemen pivot berarti dia harus menjadi angka satu utama. Nah, satu utama, dia menjadi satu utama berarti di sini saya kalikan dengan 3/2 semua ya. Jadi dia menjadi 1, 0, 0 dikali 3/2 setengah. Ya enggak? 3/2 min setengah. Di sini tadi berapa? 3/2 ya. 3/2 coret-coret sini 5. Nah, yang atas ngikutin. Sini sepertiga, sini 1, sini 0, sini min sepertiga, sini sepertiga, sini 0, sini 20/3. Yang atas 5/3, 0, 1, sepertiga min sepertiga 0, 28/3. Nah, ini tadi elemen pivotnya di sini, berarti ini harus saya jadikan 0, berarti operasi yang saya berikan adalah B2 dikurangi sepertiga B3, ya enggak? Yang kedua B1 dikurangi 5/3 B3. Nah, seperti ini. Nah, silakan kalian lanjutkan lagi ya. Ini tinggal satu kali iterasi, sampai iterasi ketiga. Nanti CC min ZC-nya itu sudah positif semua, ya. Positif, ketika sudah positif maka tabel iterasi itu adalah tabel iterasi yang paling optimum. Nah, ketika paling optimum maka kita tinggal mencari solusinya. Di sini variabel basisnya berapa? Nah, itulah yang ketemu. Nanti di sini ketemu Z-nya berapa, ZC-nya ini berapa, itulah nilai yang paling optimum. Dengan Y-nya berapa, X-nya berapa, S1-nya berapa ya. Nanti silakan kalian coba di rumah. Saya berikan kunci jawabannya saja. Ini nilainya karena saya sudah ngitung duluan ya. Ini tuh X, Y-nya 5, X-nya juga 5, S1-nya 1, sementara Z minimumnya adalah berapa itu? 25 ya. 25. Nah, seperti ini. Ya, untuk pengerjaan yang tadi jenis fungsi tujuan meminimumkan. Bedanya ya sebenarnya sama dengan yang memaksimumkan, hanya kebalikan saja. Biasanya yang paling sulit adalah ketika justru kalau di maksimum itu paling mudah ya. Kendala yang bentuknya kayak gini semua ya enggak. Nah, ini paling mudah tuh. Nah, karena hanya menambah variabel slack aja. Tapi ketika memaksimumkan sudah berbeda-beda seperti ini ya agak sedikit repot karena ada M. Kalau di meminimumkan justru kebalikannya. Kalau semuanya baku, nah ini M-nya jadi ada 3. Ya enggak, artificial variabelnya jadi ada 3. Nah, ini M-nya jadi nambah banyak banget biasanya. Nah, paling enak memang meminimumkan, malah justru variatif ya kan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, itu lebih M-nya paling hanya 2. Kalau seperti ini, kalau tandanya lebih besar semua, otomatis semua menggunakan artificial ya di kendalanya. Nah, seperti itu untuk mencari atau menentukan solusi dari suatu program linier dengan menggunakan metode simplex, tetapi untuk kasus yang meminimumkan ya. Nah, oke.
Itu saja. Nanti di awal tadi gimana? CJ min CJ-nya kita cari yang paling negatif. Kemudian itu dipilih jadi kolomnya. Sudah dipilih jadi kolomnya, dicari rasionya, yaitu BI per yang tadi kolom terpilih. Kalau ada yang negatif, tidak menjadikan sebagai pilihan. Ya. Yang dijadikan pilihan adalah bilangan yang positif. Oke. Bilangan positif 0, bilangan positif bukan ya. Berarti yang positif aja 0 ke sana. Berapa sih yang mendekati 0 ya, selain 0 ya. Nah, kalau di garis bilangan gini. Nah, ini ke sana. Ya, bilangan positif terkecilnya itu dibandingkan mana yang paling kecil, itulah yang dipilih. Makanya kalimatnya di sini bilangan positif terkecil. Kalau ada negatif, kalau ada 0 jangan dibandingkan. Oke, ya. Jelas ya. Nah, gitu. Setelah menemukan terkecil, maka ketemu elemen pivot. Dari elemen pivot ini atau yang terkenal dengan elemen kunci, gitu, ada yang mengatakan seperti itu, barulah kita masuk ke matriks tadi ini. Nah, matriks ini. Matriks ini ketemu 1, ya kan, yang tadi jadikan elemen kuncinya, kita jadikan 1 semua, elemen utama. 1 utama di aljabar linear 1 ya, atau aljabar matrik ya. Ini maka 1 baris ini saya kalikan dengan 3/2 supaya dia jadi 1, maka dia sebagai elemen, karena dia 1 utama, maka dalam 1 kolom harus dia angka yang tak 0 pertamanya 1 ya. Nah, dalam 1 kolom itu kalau ada 1 utama, maka dalam kolom yang lainnya, baris-baris yang lainnya juga harus 0. Nah, seperti itu. Nah, maka kita menggunakan operasi baris elementer yang ini tadi. Ya, nanti silakan kalian kerjakan untuk iterasi yang ketiga, itu terakhir. Nanti kalian menemukan solusi ini. Akan terlihat bahwa CJ min CJ-nya lebih dari 0. Nah, seperti itu. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Oke, mana ya? Sebentar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya close dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.